Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harni Dasrianti. Sebelum video ini kita mulai, silakan klik subscribe, tombol lonceng, like, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya agar kita bisa berbagi hal positif ke semua guru-guru yang ada di Indonesia. Sebelumnya, tak sayang karena tak kenal, tak kenal yuk kita kenalan. Perkenalkan, saya Harni Dasrianti, CGP Angkatan 4 dari Kota Pekanbaru. Fasilitator saya adalah Ibu Dr. Sri Handayani M.Hum. Sedangkan pengajar praktik saya adalah Ibu Maifitriani, Sarjana Seni. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata di SD Negeri 35 Pekanbaru. SD 35 Pekanbaru dikepalai oleh Ibu Haja Eka Elvani sebagai kepala sekolah dan berperan sebagai eksekutor. Ada penurutan video yang akan saya tampilkan pada kali ini adalah aksi nyata peran guru menjadi coach dalam berbagi materi budaya positif. Aksi nyata dalam proses pembelajaran mulai dari menentukan kesepakatan kelas dan pembiasaan budaya positif, serta membuat yel-yel yang berisikan tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian saya juga melakukan praktik baik dalam memotivasi siswa untuk mengikuti perlombaan puisi tingkat nasional, dan saya juga berkolaborasi praktik dengan praktisi menjadi narasumber di salah satu TV channel bantu guru yang bekerjasama dengan PGRI Provinsi. Kemudian saya juga mengikuti BIMTEK yang dilaksanakan oleh guru penggerak dari Angkatan 1 di Kota Pekanbaru. Kemudian saya juga telah membicarakan tentang visi saya sebagai guru penggerak kepada kepala sekolah, dan beliau sangat mengapresiasi apa yang saya sampaikan. Dan kami juga akan mengadakan kesepakatan kelas itu di setiap kelas, membuat kesepakatan kelas itu juga sebagai ikon di setiap kelas. Dan alhamdulillah semua guru-guru juga memberikan apresiasi yang baik terhadap apa yang saya sampaikan. Ini juga dibuktikan dari bagaimana mereka berantusias untuk mengaplikasikan apa yang saya sampaikan. Dan pada pemberian atau share materi budaya positif, mereka juga sangat antusias. Memang hanya 5 orang karena di sini juga kami juga dalam persiapan ini ujian, dan untuk semester 2 ini saya masuk itu di shift sore, shift siang. Jadi memang jumlah guru yang ada juga sedikit, tapi dengan bantuan kepala sekolah dan support kepala sekolah, saya merasa diberikan apresiasi dan support yang luar biasa dalam mengaplikasikan hal-hal yang saya peroleh dari modul dalam program guru penggerak ini. Inilah video pertama saya, yaitu memberikan materi tentang budaya positif atau sebagai coach tentang budaya positif. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak di sini aja untuk menyebarkan atau memberikan informasi tentang modul yang terakhir itu. Hari ini belajar tentang budaya positif. Kemarin kan kita udah coba anak-anak kelas 4 ujiannya tanpa evaluasi. Udah termasuk juga ke budaya positif, tapi yang lebih ke budaya positif itu waktu kita sama Pak Zulheri yang bahasa anak yang lagi berantem itu. Bagaimana anak itu lagi yang berantem itu kan? Dia menyadari kesalahannya tapi tidak kita paksa. Jadi dia ada 4 sebenarnya. Untuk profil guru itu ada yang guru penghukum, ada yang guru sebagai teman, ada guru yang memantau, ada yang manajer.
Jadi kalau misalnya penghukum itu kita kayaknya biasa langsung menyalahkan anak. Anak salah makanya kamu jangan gini. Itu model guru yang penghukum. Tapi nanti efeknya itu dia bakal tidak menyadari kesalahannya, cuma dia lebih bandel lagi. Kalau guru sebagai teman biasanya tidak dihargai sama muridnya. Karena kurang dihargai. Karena kan kita biasanya kita kasih kata-kata kayak gini. Kamu kok gitu sih, kamu gak kasih sama ibu, kamu gitu. Nah, jadi dia merasa kayak teman aku. Kalau guru memantau, dia masih ada menghukumnya masih ada, terus dia tapi kalau guru manajer dia tidak memberikan jawaban. Misalnya salah kamu apa? Kemarin kan Mbak Zuladi ketawa kan, jadi kamu nggak salah, enggak kata anaknya kan, dia nggak merasa salah gitu kan. Cuma terus kita pancing biar dia sadar sendiri masalahnya apa, tanpa kita yang menyalahkan dia. Karena kalau menyalahkan ini nanti bisa muncul dendam juga kan, nggak suka sama kita. Terus efeknya nanti juga dia bakal melakukan hal itu berkali-kali lagi, bakal lebih parah lagi. Dia yang ditujukannya nanti motivasi intrinsiknya, motivasi dia berubah dari dalam diri. Ternyata yang kasih reward, yang kasih apa itu juga bukan menyalahi sih, tapi bakal nanti jadinya ketergantungan. Dia mau berbuat baik karena ada reward. Misalnya kan kalau misalnya Bu Yeni masuk, oh dapat ini, dapat bintang yang rapi atau dapat ini. Nanti pas Bu Yeni aja, pas Bu Yeni nggak masuk, kita masuk, dia nggak mau lagi baik karena dia hanya mengharapkan bintang lagi. Makanya lebih fokusnya ke guru manajer. Kalau guru manajer itu ya dia salah, ya kita panggil, ya salahnya apa. Terus hukuman dan sanksi itu berbeda. Kan kita suka tuh hukumannya, oh buat halaman ini sampai halaman ini. Nah ternyata itu juga berdampak hal yang baik jadi buruk untuk dirinya gitu. Kan sebenarnya kalau ngerjain latihan kan baik tuh, tetapi karena kita jadikan dia hukuman, tentu jadi efek trauma sama anak-anaknya. Karena juga memberikan hukuman, memberikan sanksi juga diiniin, dipilah-pilah. Kayak ada juga bersihin WC. Jadi kalau misalnya sesuai nggak hukuman itu dengan kesalahan yang dibuat. Kalau misalnya sesuai, oke, berarti bisa dijadikan dia hukuman. Tapi kalau misalnya lebih ke sifat menekan anak atau membuat anak trauma atau membuat anak sakit hati atau gimana, lalu dia tidak cocok untuk dijadikan hukuman. Untuk budaya positif, karena kan selama ini kita boleh positif, oh salah misalnya, oh kalau ketemu kita negur, nah gitu. Tapi kalau di sini budaya positif itu lebih ditekankan pada restitusi segitiganya itu, bagaimana kita menekan pada anak dia menyadari yang dia buat itu benar atau salah. Budaya positif untuk budaya positif. Karena kan kalau modul 1 kan udah harnessar juga tentang pemikiran KHD yang merdeka belajar. Kejar Dewantara kan, kemarin Bu Yoni sama Pak Zahir yang udah video. Terus tentang peran guru kan udah juga aminin. Nah, kan kita ada berapa aktor, ada kepala sekolah, ada ini kan guru tidak bisa bergerak sendiri. Terus yang ketiga nilai-nilai ini guru kan, nilai-nilai bergerak. Yang keempat kemarin tentang yang keempat yang kan peran dan nilai. Jadi soalnya ada yang berhubungan gitu. Dan nilai yang budaya positifnya yang kelima. Yang kelima. Jadi cuma 1/4. Salah. Dia KHD, peran guru, nilai bergerak, terakhir baru budaya positif. Masuk lagi nanti ke modul 2. Modul 2 ini nanti Februari. Jadi Januari off sekaligus buat aksi nyata. Karena ini udah ini juga berkuali murid. Kan kita juga imbasnya kan apa sih guru penggerak kan kemarin pas terima laporan juga udah jelaskan kan guru penggerak. Nah terus untuk BMTEK kemarin
yang memakai kurikulum baru itu hanya sekolah penggerak. Berarti Tidak bisa main kita ikut-ikut aja. jadi sekolah kita Ya, sekolah kita belum. Dia sekolah penggerak itu harus sudah ada kontraknya sama pusat, sama dinas juga. Oh, kita baru guru penggerak ya. Jadi Sekolah penggerak ya, belum. dia Ada dirubah paradigmanya dulu. ada kepala sekolah penggerak, ada sekolah penggerak kemarin. Sekolah penggerak itu nggak bisa asal-asalan, jadi tidak boleh metode. Oh, misalnya kita lihat sekolah A udah sekolah guru penggerak, sekolah penggerak, kita tiru modelnya, nggak boleh. Kita Mengikuti apa yang ada. karena dia beda paradigmanya kan. Kalau kurikulum paradigma itu pelajaran IPA IPS gabung jadi IPAS. Nanti SMP udah IPAS namanya, SMA udah IPAS namanya. Terus guru-gurunya juga ini, mereka kayaknya lebih diciptakan karena IPAS itu cuma sekali seminggu. Nah, jadi antara misalnya minggu ini IPASnya belajar kimia, minggu depan baru fisikanya, minggu depan ke IPS-nya. Karena mereka lebih ke project. Jadi ada 3. Kalau kita kan intrakurikuler kan, yang pembelajaran akademik, ekstrakurikuler yang luar akademik. Kalau dia 3, intra, ekstra, sama project. Jadi 3 raporan. Yang project ini ke skill anak. Nanti dia bakal milih dia mau masuk yang mana. Pokoknya karena intinya tidak memperbanyak buku. Jadi misalnya materi yang udah dibahas di kelas 1, nanti di kelas apa dia nggak bahas. Nanti di semester selanjutnya nggak bahas lagi. Kalau kita sekarang kan banyak berulang-ulang. Jadi ya tujuan dari kurikulum paradigma. Diubah dulu paradigma gurunya, baru dia bisa ke sekolah penggerak. Jadi apa? Untuk bisa menerapkan budaya positif itu sama anak itu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah bagaimana? Kita itu dulu Kak yang Ani bilang apa? Kesepakatan kelas. Oh, yang kayak kemarin tuh yang ada poin-poinnya yang Tidak kesepakatan. Guru bilang studi itu boleh, kesepakatan kelas itu dibuat. Kemudian baru masuk, tentukan kesepakatan kelasnya apa? Ya, masuk kan. Kita tentukan dulu kan dia sebenarnya kalau kamu biasanya kesepakatan kelas, dalam kesepakatan kelas kita ice breaking. Yang kayak Arni video kemarin kan ice breaking, terus kita pembiasaan. Pembiasaannya apa? Kita kemarin lagu-lagu, nyanyi, pembiasaan. Misalnya anaknya jenuh, kasih ice breaking lagi. Nanti semuanya itu bermuara pada pembelajaran diferensiasi. Diferensiasinya itu memang agak sedikit repot kita karena kita memberikan materi tidak satu materi. Kita bagi 3 kan, audio visual atau sintetik. Pak. Jadi media kita 3. Jadi pembelajaran. Gak bisa kita masuk perhatikan ini semuanya. Bakal 3 nanti bentuknya. Yang audio ya kita kasih audio, misalnya video kita kasihkan untuk pembelajaran materinya. Yang sukanya audio visual ya kita kasih pula yang seperti itu. Yang kinestetik ya berarti praktek ya. Bermuara gitu. Kami kemarin itu dikasih tes DNA. Bisa loh DNA kita dites. Jadi rata-rata orang yang Najwa Shihab yang tes itu darah Indonesia itu sedikit. terlalu orang yang banyak. Sedikit lah darah Indonesia. Maksudnya? Iya, Sedikit karena dari dalam diri kita tuh kita kan nggak tahu. Orang tuh malah banyak tes DNA-nya dari Tionghoa, dari Cina gitu-gitu. Terus dari apa gitu, Anis lupa satu lagi. Itu tes DNA gitu. Cuma disangkal sama Pak Gimin, katakan kalau seperti ini bakal diterapkan, katanya ini akan memecah Indonesia. Karena kan tidak ada lagi yang menyatakan dirinya Indonesia seperti itu kan. Ada yang darah Vietnam, ada yang apa, daripada dia lahir di Indonesia. Ternyata Indonesia itu lebih banyak di daerah Amerika sana darahnya. Ya kan, ada kan di Suriname masuk ke Amerika tuh. Suriname, Belanda tuh. Yang ada di bagian Amerika sana tuh yang ada satu daerah yang orang itu Suriname, bagian daerah bagian Amerika enggak? Pertama bingung semua kalau disertakan gimana cara menentukan, ternyata ada namanya alatnya tes DNA. Kita maksudnya tuh Dia sebenarnya tujuannya kan janganlah meninggikan mayoritas sendiri kan, kita kan lebih tinggi, oh aku orang Minang lebih tinggi ini kan, seperti itu aja tujuannya. Cuma salahnya itu
disebarluaskan. Ini dia lah. Kita tuh nggak Indonesia. Kita dapat gimana? Yang Indonesia tumpah darah Indonesia itu di mana dia lagi? Habis semua. Di situ lah tumpah darah dia. Kontrak kemarin tuh. Jambu. Tergantung. Apa syuting? Lagi syuting. Jadi berarti kalau untuk apa nih supaya tentang budaya positif nih, alangkah baiknya setiap kelas Ya, memiliki pakai kesepakatan kelas. kesepakatan kelas. Ya karena kesepakatan kelas itu nanti tidak ada lagi kata-kata larangan. Kalau dilarang ribut, dilarang ini, ada lagi. Berarti memang keinginan Ya, mereka dia sendiri. lebih ke kalimat-kalimat positif. Misalkan aku atau kami anak bertanggung jawab gitu atau kalau misalkan kita jadilah anak yang bertanggung jawab gitu-gitu. Nah sekarang diganti jadi kami anak bertanggung jawab atau kami kelas yang disiplin. Kan disiplinlah dalam ini kayak gitu. Jadi diganti kata-kata slogan-slogannya itu tidak ada kata-kata perintah atau larangan. Dia lebih ke positifnya. Kalau dulu kan peraturan kelas itu karena sekolah kami kan bahasanya sih kan. Iya, kan dilarang ini dan dilarang ini gitu kan, harus ini. Nah, Jangan. ya jangan ini. Nah, jadi kan kita juga di apa kalau parenting anak kan gitu kan, Iya. jangan kayak apa, tidak boleh mengeluarkan kata-kata jangan. Maka yang tersesat sama anak tuh jangannya itu gitu. Yang tersesat kata-kata jangan tuh tidak tersesat di kepala dia kan. Jadi jangan lari-lari. Yang tersesat di dia ya lari-lari gitu. Makanya dia nggak bisa dilarang. Kayak gitu. Kami anak yang pintar gitu. Kami anak yang positif. Kayak pelajaran itu kenapa bisa dia ujian tidak diawasi? Mereka yang buat kesempatan kelas pertama itu tidak boleh nyontek saat ujian. Jadi tinggal ada yang bilang aja kan, kemarin kesempatan kelasnya apa? Jadi ini mem, kan, ayo udah tepatin. Jadi mereka udah menyadari. Terus kan lebih ke skill gitu daripada ke materi. Yang ke ini iya lupa nih, ketiga itu visi guru penggerak. Jadi nanti apanya pas KHD itu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu kan bergotong royong, bertanam esa. Jadi visi guru penggerak itu kemarin kami buat lebih cakap bertutur kata. Nah, karena kan kita udah terkontaminasi sama gadget kan, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Jadi lebih cakap bertutur kata. Dia karena kalau misalnya dia terampil aja ngomong di depan kamera, MC aja sekarang sekali turun berapa coba bayarannya? Jadi kita ngasih taunya, oh cita-cita tuh nggak cuma guru, polisi, dokter, nggak cuma itu, banyak loh cita-cita itu. Kayak lebih ke meyakinkan pencari dia itu bercakap dan tutur kata, santun dalam berlaku. Visi guru penggerak. Karena tidak ada lagi kan kalau kita kan tercipta terwujudnya peserta yang unggul, kan tidak semuanya unggul. Kan ada kapasitasnya masing-masing. Jadi kalau ini terwujudnya peserta didik yang mencerminkan profil Pancasila, cakap tutur kata, santun dalam berlaku. Ini bisa nanti langsung diaplikasikan. Guru bidang studi juga boleh buat kesepakatan kelas saat kita mau ngajar. Lebih enak, lebih kita kan karena dia udah termotivasi dari dalam diri, kita nggak banyak melarang, tinggal mengingatkan. Itu bisa dirasakan perubahan anaknya. Oke, itu aja yang saya berikan untuk baik positif. Nanti kalau misalnya ada model baru lagi, saya share lagi. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya merupakan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini saya menampilkan video di mana saya mengajar menggunakan konsep Merdeka Belajar serta memberikan pemahaman filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana Ki Hajar Dewantara guru adalah menuntun anak dalam mempersiapkan dan bahagia. Dalam proses menuntun, sebagai guru wajib memiliki berbagai inovasi agar anak didik tidak tertekan dalam menerima pelajaran. Berikut video yang saat saya melakukan proses pembelajaran di kelas.
Nah, yuk pakai hand sanitizer-nya karena tadi kita sudah bersentuhan tangan. Nah, silakan ambil tempat duduknya masing-masing. Ya, sepatunya letak di situ. Yuk, ambil tempat duduknya sayang. Ambil tempat duduknya nak. Hand sanitizer-nya. Jarak ya sayang ya. Udah pakai hand sanitizer semua? Maskernya jangan lupa. Yuk. Hand sanitizer-nya jangan lupa dipakai sayang. Jangan rapat-rapat, itu masih kosong. Ini juga masih kosong nih. Masih kosong. Yuk. Hand sanitizer-nya jangan lupa. Yuk, itu jarak sayang. Jarak nak. Jarak sayang. Apa di mana? Di situ masih ada tuh kosong. Masih ada kosong. Yuk, peduli, peka sama sekitar. Maskernya dipakai sayang. Ini masih kosong nak, itu dempet kali tuh. Ini masih kosong nih. Udah pas 3. Oke, kamu sini aja sayang, depan sini. Yuk, sebelum belajar kita tolong siapkan salah satu. Hadap sini sayang. Siap, Dok. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami ilmu dan berikanlah kami pengetahuan yang baik. Amin. Oke, untuk pembiasaan, marilah kita sama-sama melantunkan sholawat nariyah. Tahu? Tahu sholawat nariyah sayang? Sholawat nariyah itu adalah sholawat yang dibaca karena ini berhubung Jumat berkah, maka kita lantunkan sholawat ini berkali-kali. Yang pertama bisa menarik pintu rezeki, bisa mengabulkan segala hajat dan menjadikan hari-hari kita lebih berkah. Nah, yuk. Selalu biasa kalian pakai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Oke. Ada lagi loh mem sholawat yang
Mungkin kalian jarang ya mendengarnya, tapi ini juga sholawat yang sangat ampuh atau apa ya? Sholawat yang akan kasih tahu untuk pembiasaan ya sayang ya, pembiasaan ke depan. Kita belajar dulu nggak apa-apa kalau belum hafal. Tapi ini akan kasih tahu untuk kedepannya supaya bisa dijadikan pembiasaan dan rutinitas, ya. Nah, ini ya. Siapa ke depan ini saya? Hadap sini. Allahumma sholli sholatan. Udah ada yang tahu kan? Udah ada yang tahu? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-hadi dan halu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu. Sama-sama. Wa husnul khawatimi wa yustasqa biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Nah, sholawat itu kalau dibaca terus menerus maka dia akan menambah kecerdasan juga, mempermudah kamu menghafal materi juga. Jadi nanti kamu kasih tahu catatannya berapa. Masih ingat lagu ini? Masih ingat lagu yang biasa kita nyanyiin waktu imtak? Masih. Lagu yang mana? Lagu yang mana? Abdullah nama ayahnya, Alina ibundanya, Khalid kakeknya, Khalid pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, bernasab mulia, Rasul Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul, sukacita. Inilah kisah sang Rasul yang penuh sukacita, yang penuh sukacita. Sekali lagi. 3, 4. Abdullah nama ayahnya, Alina ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab
Sekarang Mem Harni mau tahu, masih ada nggak ya yang hafal lagu-lagu kebangsaan? Masih ada nggak ya yang hafal lagu kebangsaan Indonesia? Kira-kira lagu kebangsaan Indonesia itu yang mana aja sayang? Yang mana aja? Yang mana aja ya Mem ya? Udah lupa Mem. Tanah Air masih hafal nggak? Nah yuk berdiri yuk, kita nyanyi lagu Tanah Air. Nah yuk, kamu ada depan sayang. Oke, 3, 4. Tanah air. Lagi yuk, 3. Nah yuk. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Aku cintai engkau, ku hargai. Oke, udah. Ini belum ya? Mau ice breaking nggak? Ice breaking mau nggak? Hiburannya mau nggak? Mau? Kok gitu? Ice breaking, yang kemarin itu juga ice breaking sayang. Yang kita sama-sama itu loh. Bentar ya, dia kalau nggak gede nih suaranya kurang sebentar. Mode up. The Bluetooth device is ready to pair. Udah nggak usah diperhatikan yang di luar. Biar aja mereka. Semangat dong.
Oke, tepuk tangan buat semuanya yuk. Nah, oke, silakan duduk sayang. Silakan duduk di. Mem Hari kemarin sudah kasih info untuk membiasakan membaca 1 jam sehari. Nah, kira-kira udah ada ya? Udah ada atau belum ya yang udah melakukan hal tersebut? Belum? Ya, lemah dong. Belum ada. Kenapa alasannya sayang? Kenapa alasannya nak? Ah? Alasannya? Sakit. Yang lain? Belum sampai? Belum sampai? Oke. Belum terbiasa, nggak apa-apa. Yang penting ada niat di dalam hatinya untuk membaca, ya kan? Kenapa Mem Harni suruh membaca? Supaya kamu terbiasa dan terlatih dengan kosakata baku. Dan saat berbicara, saat bertutur kata, kamu tidak banyak gitu. Makanya meminta untuk sering membaca. Nah, sekarang di pustaka kita, tahu nggak nama pustaka kita apa? Menara Siswa. Nah, Ibu Kepala Sekolah akan mengupayakan untuk 5.000 judul. Kebayang nggak tuh 5.000 judul di dalam pustaka kamu? Bangga nggak sih SD35 ada pustaka yang bukunya ada 5.000 judul? Bangga. Tapi kalau Bu Kepala Sekolahnya udah buat 5.000 judul nggak dibaca sama anak-anak SD35, kayaknya mubazir deh ya kan? Percuma kan? Nah, jadi dengan adanya 5.000 judul nanti, sekarang belum cukup 5.000 judul. Dengan adanya 5.000 judul nanti, Mem harap kelas 4B akan memberikan contoh untuk kelas semuanya. Adik-adiknya, kakak-kakaknya untuk sering membaca ke perpustakaan. Ingat kesepakatan kelasnya apa sayang? Letakkan kembali peralatan pada tempatnya setelah digunakan. Terus yang pertama apa? Piket kelasnya di kelas aja atau kalau kita masuk pustaka kita piket juga? Nah, dimanapun kita berada pasti kita menjaga kebersihan. Jadi jaga kebersihan diri masing-masing, jaga sikap masing-masing supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Silahkan ambil 1 buku untuk kalian baca, silahkan pilih bebas. Ya, silakan pilih, baca bukunya. Kemudian nanti Mem akan tanya, apa sih isi dari buku yang kamu baca? Tetap protokol kesehatan sayang. Bukunya banyak nak, ada yang di depan, di samping, itu di majalah bawah juga ada. Silakan cari, judulnya banyak. Ibu Kepsek kita udah menyediakan hampir berapa judul ya? 1.000 judul mungkin, dan akan mengupayakan 5.000 judul supaya kamu bisa membaca dan mempunyai banyak literasi nantinya. Baca buku cerita sayang ya, buku yang diksi. Nah tuh, tentang pahlawan, tentang cerita dongeng atau novel, terserah. Yang penting setelah baca, letakkan kembali ke dalam raknya. Jangan lupa dicatat intisari dari buku yang telah kamu baca. Ya? Atau saya ingat kok Mem, boleh. Kalau ingat gak usah dicatat.
supaya melatih kamu memiliki kosakata yang baku. Protokol kesehatannya sayang, maskernya tetap nak. Oke, ada yang mau hadir nak? Ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Oke, hadir semuanya. Pokoknya jaga kesehatannya supaya walaupun pandemi kita bertatap muka ya. Oke, sebelum masuk ke materi, mau kasih atau minta dulu deh kesepakatan kelas kita. Apa itu kesepakatan kelas? Nah, mau kalian tentukan kesepakatan kelas. Misalnya nih, oh sama-sama setuju kita harus datang 5 menit sebelum masuk. Misalnya, kakinya sayang. Yang kedua, kalau izin ke toilet harus satu-satu. Misalnya. Nah, itu kesepakatan bersama, tapi bukan dari kami, dari kamu sendiri. Sama-sama rembukan. Kira-kira kesepakatan kelas yang pertama kita buat apa? Nanti ini harus dipatuhi oleh semua murid. Karena kan yang buat kan kamu, nggak memaksa kan? Nah, di atas kesadaran diri sendiri. Nah, kira-kira apa ya kesepakatan kelas supaya kita itu tertib, supaya kita itu rapi, disiplin, tidak melanggar aturan sekolah. Kira-kira apa yang pertama? Dimulai dulu dari apa? Oh, piket kelas. Oke, kenapa piket kelasnya? Iya, piket kelasnya berarti membuat jadwal piket gitu. Oke, membuat jadwal piket. Membuat jadwal piket boleh. Nanti kita susun ya, yang mana yang pertama ya. Membuat jadwal piket supaya apa nih? Supaya kelasnya bersih. Yang kedua apa? Yang kelasnya aja dong yang bersih. Kita kan juga harus bersih, harus rapi. Yang kedua apa? Ya, disiplinnya seperti apa sayang? Apa? Jangan cerita? Iya, jangan cerita waktu belajar. Oke, boleh. Jangan cerita sewaktu belajar. Pintar. Apalagi kesepakatan kelasnya. Ini sepakat loh namanya, kita sepakat. Janjian loh kita nih. Janji loh kita. Nah, yuk. Apa lagi sayang? Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fira, wali murid dari Enci Aldila Balkis, kelas 4B SD Negeri 35 Pekanbaru, dengan wali kelas Mam Harni. Saya sudah dijelaskan apa itu guru penggerak. Saya sangat antusias karena dengan program ini saya merasa anak saya lebih berkembang lagi di sekolah dan lebih percaya diri, berani tampil di depan umum. Salah satunya adalah ketika pada saat itu Mam Harni memberitahukan kepada saya meminta izin untuk mengikut sertakan Enci dalam event pembacaan puisi yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Saya merasa bersyukur dan bangga karena berkat Mam Harni, Enci banyak perubahan.
yang tadinya anaknya pemalu, pendiam, dan sekarang anaknya berani tampil. Dan itu semua berkat dukungan, berkat motivasi dari Mam Harni. Karena pada saat itu Mam Harni bilang kepada saya, Enci mempunyai bakat Bu, tapi anaknya pemalu. Sekarang kita kembangkan bakatnya, kita asah, dan alhamdulillah anaknya juga enjoy, merasa nyaman, mungkin karena arahan ajaran dari Mam Harni. Saya juga merasa anak saya juga jadi lebih rajin belajarnya, semangat pergi ke sekolah, karena menurut saya juga peran guru juga sangat penting, agar anak-anak juga nyaman belajar di sekolah. Saya juga melihat Mam Harni juga sangat aktif di kegiatan-kegiatan. Jadi anak-anak yang punya bakat pun bisa tersalurkan bakatnya melalui Mam Harni. Harapan saya semoga guru-guru penggerak semakin sukses dan anak-anak didik kita bangga mempunyai guru-guru yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama menjadi guru penggerak, Mem Harni memberikan peluang kepada siswanya untuk mengembangkan bakat-bakatnya. Ya, contohnya kemarin baru-baru ini perwakilan dari kelas 4B, kebetulan wali kelasnya adalah Mem Harni sendiri, ada siswa yang mengikuti lomba puisi, dan pembacaan puisi itu dilatih oleh Mem Harni sendiri. Dan hasil pembacaan puisi itu sangat bagus sekali. Kalau saya lihat dari dampaknya ke anak saya awal mulanya memang pendiam, kurang percaya diri. Saya konsultasi ke Bu Mem Harni, anak saya Apika ini kayaknya kurang percaya diri dalam segala hal. Orangnya pemalu. Memang Mem Harni bilang anak saya memang pemalu. Jadi saya bilang dia punya bakat nyanyi. Dia punya bakat, dia suka nyanyi. Saya bilang sama Mem Harni. Mem Harni bilang, silakan Ma kirimkan video lagu ke saya. Sewaktu hari guru kemarin saya mengirim video lagu solo ya, yang judulnya waktu itu tentang hari guru. Waktu itu ulang tahun guru PGRI ini, baru-baru ini. Saya suruh anak saya menyanyikan lagu solo. Saya kirimkan ke Mem Harni, dan Mem Harni menanggapinya dengan positif dan memberikan apes ke anak saya, memberikan semangat ke anak saya, memberikan jempol ke anak saya, sehingga saya beritahu Mem Harni ngasih ini loh Dek, ini kamu bilang bagus, kamu bilang pintar, tepuk tangan buat Apika. Ya, banyak pujian-pujian yang dikirimkan oleh Mem Harni. Dengan motivasi yang Mem Harni berikan, anak saya menjadi percaya diri. Anak saya bilang, Ma, kalau ikut lomba, Apika mau ikut ya, Ma. Nah, itu salah satu contoh yang saya lihat Mem ini selalu memberikan semangat ke anak didiknya, sehingga anak saya berani mengikuti kegiatan-kegiatan nantinya yang ada di sekolah. Saya bilang awal mulanya tadi pemalu anak saya, sekarang udah jadi berani. Ya, contohnya baru-baru ini kemarin dia mau memberikan hadiah kepada gurunya, ya, kepada Mem Harni. Saya lihat, Dek ini kasih ya sama gurunya. Dia bilang awal mulanya nggak berani, tapi karena kemarin Mem Harni pernah bilang begini, Apika pintar ya, pintar nyanyi, jadi percaya dirinya itu sudah mulai ada. Akhirnya dia bilang dia berani jumpai gurunya. Saya lihat itu perkembangan selama ini Mem Harni menjadi guru penggerak. Ya, saya lihat siswanya termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Mem Harni. Jarak, udah jarak.
lagi kan? Lagi, gitu kan? Nah, terus baru kita berdiri. Kan? Jadi ada satu orang yang megang tepak tuh. Berdiri, baru kita mulai pakai kaki. Kakinya itu gini kan? Nah, jadi saya cincin. Cincin kan? Tuh. Tengah. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa lagi baru main tangan. Ya, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemana tangan? Kenalin, kenalin, kenalin. Kami pelajar profil Pancasila. 6 pilar kuncinya, mari kita bersama wujudkan aksi nyata. Beriman bertakwa pada Pencipta, wujudkan akhlak yang mulia. Berkebinekaan global, itulah diri kita. Banyak ragam budaya tercinta. Junjung tinggi semangat gotong royong, mandiri beraktivitas. Kita harus berani akui kesalahan, jadikan kesepakatan kelas. Bernalar kritis pola pikirnya, objektif dan juga dinamis. Jangan cepat emosi, mari kita pahami. Ayo kawan kita restitusi. Siapa kita? Pelajar profil Pancasila. Eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, refleksi. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rita Ayanda, murid 5 Saya akan menunjukkan pesan dan kesan yang akan diletakkan di dinding kelas. Pesan dari saya untuk kawan-kawan, ayo menjadi profil Pancasila, jangan sering nyantek di saat ujian. Pesan saya, belajar sama Mam Harni tambah semangat, senang, dan Mam Harninya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not to go tonight, but I already tried. I will try to latch myself out of your space, far away until the distance passes its line. It's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you've taken stop me to care.